Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kali ini untuk mempresentasikan hasil pengerjaan saya setelah mengevaluasi SOP Handling Bug Report and Announcement. Presentasi ini dibawakan sendiri oleh saya sendiri, yaitu Lutfia Haritwinia. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Lutfi Harituniya, lulusan dari Teknik Industri. Saat ini saya bekerja sebagai IT Helpdesk atau Monitoring Analis. Saya juga memiliki pengalaman dalam Inventory Analis Intern dan Asisten Pembimbing di Kumon. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke case study. Case study ini uh, salah satu bagaimana kita melihat SOP antara tim operasional dan tim development. Nah, pada case study ini, kita akan melihat proses penanganan laporan bug platform dari peserta pelatihan itu sangat penting untuk menjaga kualitas layanan pembelajaran. Nah, dalam proses ini kan diatur dalam sebuah SOP dengan tim operasional yang terdiri dari CSO dan LOO dan tim development. LOO sendiri eh, fokus ke penyediaan teknik analitis operasionalnya seperti dokumen dan lain-lain. Kalau CSO sendiri sebagai customer success yang menjawab seluruh kebutuhan peserta melalui channel komunikasi. Nah, pada contoh case study ini ada contoh SOP handling bug report dan announcement. Nah, dari kondisi nyata yang pernah terjadi di lapangan, itu beberapa tim mengaku bingung dengan alur kerja dan SLA yang tidak jelas, sehingga menyebabkan keterlambatan respon kepada peserta. Nah, langsung saja, contoh SOP handling bug report dan announcement-nya itu uh, dalam tabel yang ada di presentasi ini. Yang pertama, itu kan SOP handling-nya ada judul task, ada task, deskripsi atau foto, dokumen, durasi, dan assign. Nah, pada kali ini saya melihat ada beberapa hal yang memungkinkan pembaca tidak bisa atau kesulitan dalam interpretasi SOP ini. Karena yang pertama, dari task ini kita bisa melihat terlalu panjang untuk salah satu untuk kategori tas gitu. Kayak maksudnya uh, menurut saya di bagian tas ini kita bisa persingkat lagi yaitu laporan bak LMS. Nah, di deskripsi ini baru kita menjelaskan apa sebenarnya tas dari deskripsi dari tas ini. Nah, untuk dokumen sendiri kan kosong, tidak ada tidak ada yang diisi, jadi kita skip saja. Terus durasinya itu sesuai masing-masing dari deskripsi atau tugasnya masing-masing. Nah, setelah itu di-assign ke CSO dan LOO atau tim operasional tersebut. Nah, yang tugas kedua, tas kedua itu konfirmasi bak ke tim. Nah, ini sebenarnya sudah cukup singkat, namun kita bisa persingkat lagi. Uh, dan untuk deskripsinya, menurut saya ini terlalu panjang karena ada beberapa uh, kata yang merupakan pengulangan seperti di tas ini ada kan konfirmasi. Nah, di deskripsi ini ada konfirmasi juga. Jadi menurut saya untuk di tasnya kita bisa mengganti konfirmasi ini ke kalimat yang lain. Nah, langsung saja kita lihat ke rekomendasi dari hasil pengerjaan atau hasil analisa dari SOP tersebut. Nah, yang pertama ini saya menambahkan kolom ID dan mengubah kolom task menjadi title, kemudian description tetap, dan saya menambahkan kolom type atau tipe, dan saya mengganti uh, assign tool ke technician-nya, dan duration-nya dalam 1 menit, dan saya menambahkan juga kolom checklist. Ketika sudah dilakukan uh, tas ini sudah selesai dikerjakan. Nah, yang pertama, langsung kita ke bagian pertama. Nah, di yang bagian pertama ini sesuai dengan yang saya bilang sebelumnya, di title ini kan ada
kita buat persingkat saja supaya yang technician ini bisa langsung melihat, oh tugasnya ini, intinya tuh itu, gitu, di dalam title ini, di dalam judul ini. Misalnya yang pertama, ini kan laporan bak LMS dari student atau CC. Nah, deskripsinya itu apa sih yang kita butuhkan? Sebenarnya apa eh, deskripsi dari judul itu, laporan bak itu kenapa gitu. Nah, di deskripsi ini kita jabarkan, kita deskripsikan data yang dikumpul itu berupa jumlah student terdampak, major dan batch terdampak, dan yang ketiga dampak bug yang terjadi. Nah, untuk bisa langsung interpretasikan kayak, oh ini jenis apa sih, tipe apa sih? Nah, kita bisa langsung menambahkan kolom type atau tipe yang mengkategorikan bahwa deskripsi atau title ini dalam eh, kategori insiden gitu. Nah, di assign ke technician kita atau tim operasional kita, CISO dan LOO dalam durasi 5 menit. Ketika selesai dilakukan, kita bisa langsung checklist. Untuk yang kedua, validasi dan eskalasi bug LMS. Nah, setelah kita validasi dan eskalasi bug, itu maksudnya eh, di deskripsi ini ada penjelasan. Nah, yang pertama itu kita pastikan dulu atau validasi kendala yang dialami student merupakan bug sistem atau kesalahan tim learning. Nah, yang kedua itu jika bug terjadi pada maksudnya jika bug terjadi pada weekend atau hari libur, nah kita lakukan eskalasi ke product manager. Jadi bukan lagi ke uh, tim dev, kita ke product manager product learning gitu, ke Mas Fadnan melalui chat pribadi. Nah, salah satu tipenya itu masuk ke kategori insiden. Pesannya ke technician kita sama CSO dan LO dengan durasi 5 menit. Ketika sudah, kita cek saja langsung. Nah, yang ketiga lanjut. Itu penentuan SLA penanganan bug LMS. Nah, setelah kita validasi dan eskalasi bug LMS itu, kita ke penentuan SLA penanganan bug ini. Nah, jadi di deskripsi itu penentuan SLA itu apa sih? Nah, yang pertama, SLA 1 hari kerja itu untuk kendala teknis. Dan yang kedua, SLA 1 sampai 3 hari kerja itu untuk kendala teknis akibat bug sistem. Nah, ditangani oleh tim dev. Tapi itu berdasarkan konfirmasi dari tim dev. Dari kita simpulkan bisa kategori ini masuk ke tipe insiden. Jadi kita assign ke CSO dan LO dalam durasi 2 menit. Ketika selesai, kita bisa langsung checklist. Nah, yang terakhir itu kita lakukan pengumuman bug LMS ke student dengan template yang ada di deskripsi ini. Dengan kita kategorikan ke tipe permintaan. Kita assign ke CSO, karena CSO adalah salah satu tim yang mengkomunikasikan ke student via channel announcement di Discord atau WhatsApp group dalam durasi 5 menit. Nah, ketika sudah kita lakukan checklist di bagian terakhir ini ada keterangan notes bahwa checklist apabila telah selesai dikerjakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di final test. Oke.